Om Swastiastu. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Dinamika Story Konstitusional, Sosial Politik, Kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Sebelum kami mempresentasikan materi kami akan memperkenalkan nama. Dengan saya Mustari Ariase sebagai moderator dan pembaca. Saya Imadian Satriku sebagai pembaca. Saya Pandey Ketut Suciartiani sebagai pembaca. Saya Nikade Arinatari sebagai pembaca. Kami lanjutkan untuk presentasi yang pertama. Silakan. Baik, saya akan mempresentasikan materi yang pertama, konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Fungsi, konsep dan organisasi penegakan hukum keadilan berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Melaksanakan hukum dapat dilaksanakan secara damai, normal, normal, tetapi dapat terjadi juga pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Tujuannya, yang pertama, dalam upaya penegakan hukum erat kaitannya dengan tujuan negara. Tujuan negara adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya. Di samping kemampuannya, tujuan negara Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang 1945 alinea keempat. Dalam penyelenggarakan keadilan, Indonesia membentuk kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya yang ada. Yang kedua, tujuan utama penegakan hukum adalah untuk membuat masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-haknya, agar manusia yang hidup dalam bernegara dan berbangsa berlangsung dengan normal, damai, dan tentram. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya izin membuka masker. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam mewujudkan sebuah hukum agar berlaku sesuai semestinya. 1. Keadilan. Artinya, bahwa dalam melaksanakan penegakan hukum, aparat hukum harus bersikap adil. Jika tidak, hal ini dapat menyebabkan masyarakat tidak peduli terhadap hukum. Jika tidak terjadi, maka ketertiban dan ketentraman masyarakat akan terganggu. 2. Kemanfaatan. Artinya, para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, maka memungkinkan seorang dapat mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Baik, materi selanjutnya akan dipresentasikan dengan teman saya. Membuka masker. Saya sebagai pembawa materi yang ketiga, yaitu aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum ada 3, yaitu kepolisian yang berfungsi utama sebagai lembaga penyidik. Yang kedua, kehakiman yang berfungsi sebagai lembaga pemutus dan lembaga penasehat atau pemberi bantuan hukum. Yang ketiga, kebijakan yang berfungsi utamanya sebagai lembaga penuntut. Next. Beberapa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dengan masing-masing wewenang. Peradilan agama. Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang beragama. Peradilan tata usaha. Peradilan tata usaha, negara bertugas untuk mengadili perkara atas perbuatan perlawanan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. Peradilan militer. Peradilan militer tugas dan wewenangnya yaitu memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran. Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat
pencari keadilan. Ada beberapa tingkat badan pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tingkat Hak Asasi, Penasehat Hukum. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya izin membuka masker. Ada dua pembagian besar dalam hukum. Yang pertama, hukum privat dan hukum publik. Apa sih hukum privat itu? Hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan antar manusia yang menyangkut kepentingan pribadi. Misalnya saja, masalah jual beli, sewa menyewa, pembagian waris. Sedangkan hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum. Misalnya saja masalah pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Sudah selesai dari presentasi kami. Bila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan dari kami kepada kalian, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.